Kemudian ada beberapa kesalahan dan ini mungkin nanti tolong dicek ya. Jadi ini terkait dengan membuat tabel view menggunakan sweet table. Nah, kesalahannya itu sederhana sih. Jadi teman-teman bisa ngecek semuanya, bisa ngecek sendiri maksud saya. Tidak boleh ada query yang duplicated ya, gitu. Jadi silakan dicek kalau misalkan teman-teman mempunyai sebuah tabel menggunakan sweet table, kemudian query-nya di sini ya di debug bar, query-nya itu duplicated. Gitu. Contohnya yang duplicated ini mungkin saya coba cari contohnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, jadi coba dicek debug bar-nya, coba cari yang ada suitable-nya, itu apakah ada duplicated-nya. Contoh yang duplicated, ini nggak ada, sudah. Gimana ya sih, bentar, saya ambil contoh di project lain. Kelihatan ya? Sorry, aku tuh nggak screen share masih. Maaf. Jadi kita mau tabel view, kemudian tolong dicek ya di tabel view-nya itu ada query yang duplicated apa tidak. Jadi di debug bar dicek di query-nya itu ada duplicated apa tidak. Contoh yang duplicated misalkan itu nanti ada di sini. Wah, lemotnya. Ya. Jadi ini sudah nggak duplicated. Gimana ya? Pokoknya nanti pastikan di query sini itu tidak ada yang duplicated gitu. Nah, saya akan coba kasih contoh ya, sederhana seperti ini tabelnya. Nah, kesalahannya itu biasanya kayak gini ya. Jadi ini kan maaf. Untuk membuat tabel view, saya coba tulis dulu ya. Untuk membuat tabel view, yang teman-teman lakukan pertama kali adalah membuat kelas tabel view ya. Biasanya ini ada di app table ya. Jadi di sini itu ada di tables. Di sini itu ada tables gitu. Jadi teman-teman akan membuat sebuah kelas table view. Isinya dia akan extend table view ya. Seperti ini. Kemudian buat di controller ya. Yang return new table view, kemudian ini collection, kemudian view template-nya. Seperti ini kan. Nah, di sini kayak gini lah, sederhana, sangat-sangat mudah. Nah, cuman kesalahannya adalah di sini itu ada double duplicated query. Penyebabnya apa? Duplicated query di kelas table view tidak boleh melakukan query ya. Jadi kesalahan yang paling sering dilakukan adalah di kelas table view itu melakukan query.
oh masa sih melakukan query gitu. Ya mungkin nggak bakal kerasa. Jadi query itu nggak mesti bener-bener DB apa query gitu ya. Tapi fungsi first, jadi biasanya contoh salahnya itu di sini tuh ada get, tapi kalau get jarang sih, seringnya itu first. Jadi kadang-kadang ini ada pemanggilan first itu di tabel view. Oke, contohnya ya biar langsung aja. Jadi misalkan ini ceritanya saya punya saya punya tabel namanya konten sama konten kategori. Jadi ini konten, ini ada kategorinya gitu sih. Kemudian konten ini ada konten kategori ID. Ini bikin konten kategori. Jadi kita mau buat tabel isinya konten dan kategorinya apa. Nah, kesalahannya biasanya kayak gini. Jadi ini kan konten get ya. Biasanya kayak gini nih. Kemudian kan kita buat tabel view-nya. Jadi misalkan kita sementara tidak ada cuman konten doang gitu ya. Maka kita akan menampilkan nomor sama titelnya aja. Nah, ini jadi nih. Konten sama titel. Query-nya juga clear, cuma ada satu. Tapi kemudian ada request, tolong tambahkan kategorinya, judul kategorinya di sini gitu, munculkan. Nah, bingung kan? Di sini terus kita lihat konten itu punya kategori. Sudah ada nih relasinya, oke. Kemudian kita taunya, oh ini nggak bisa, maka ini pakai row gitu kan. Row, kemudian make, kemudian bikin function seperti ini ya. Biasanya item, ini biasanya. Ini ya. Kemudian, ini gimana? Ini koma ya. Nah, biasanya kayak gini kan. Oke, jalan. Nah, ini kita maunya oh, item itu kan sudah punya kategori. Nah, ini kita kayak gini. Salah. Nah, biasanya ada yang menulis dengan cara kayak gini. Ini hanya muncul kategorinya. Ini satu. Tapi ada juga yang menulis itu seperti ini. Item, kategori ya. Nah, anggapnya pakai, karena ini fungsinya kategori itu menggunakan kategori kan, dalam kurung. Terus ini bingung, loh. Oh, belongs to tidak bisa pakai string. Nah, oh ya ini kemudian ini pakai first gitu biasanya. Kemudian ini baru title. Nah, ini muncul sih. Dari sisi ini itu benar tampilannya. Tapi dari sisi query salah karena tadi itu nih jadinya nih. Ada 5 statement eksekusi, 4 duplicated, 1 unique. Ada query yang duplicated. Kenapa kok duplicated? Karena kayak gini cara return-nya. Return, ini ada first tadi saya bilang. Ada query di switch table. Ini nggak boleh. Jadi harusnya yang benar kayak gini. Kategori title gitu. Coba kalau pakai ini. Oh, ini juga masih duplicated. Gitu. Nah, gimana supaya ini nggak duplicated? Ini tadi kan sudah didefinisikan ya, di mana di modelnya bahwa dia itu belongs to kategori. Nah, ini tambahkan ego loading di sini. Ditambahkan dengan with ya. Seperti ini. Nah, dia tidak lagi menjadi duplicated. Dia hanya akan ada 2 statement gitu. Ya, jadi coba kita ulang lagi. Jadi biasanya yang dilakukan adalah seperti ini tanpa with. Tapi ini get ya. Ya bla 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 tambahin well lah segala macam. Silakan dilihat itu akan terjadi duplicated di sini. Gitu.
Ini cukup diganti dengan menggunakan with di sisi controllernya. Jadi gunakan with kategori get. Nah, ini sudah akan bersih. Tapi kesalahan berikutnya, ini sudah bersih kayak gini ya. Tapi ini pakainya pakai cara yang kayak gini. Item kategori first title. Ini juga akan menyebabkan duplicated. Karena apa? Ini query lagi. Jadi kalau misalkan ada first kayak gini, ini nanti dia akan query lagi. Nah, ini jadinya kayak gini. Nah, supaya ini nggak duplicated, tadi itu jangan pakai panggil fungsi query, tapi langsung fungsi atributnya di sini. Nah, di sini jadinya bersih, query-nya tidak ada duplikasi. Seperti itu. Nah, jadi cuma itu aja. Jadi saya mau memastikan bahwa di kelas TableView tidak boleh melakukan query. Ya get first itu tidak boleh. Query dilakukan di controller, gitu. Gunakan eagle loading, menggunakan with, ya. Seperti itu. Udah, itu aja sih materi dari saya. Mungkin dari rekan-rekan kemarin saya lihat ada yang duplicated nih banyak. Coba silakan dicobain, kemudian diperbaikin. Kemudian ada nggak ya yang masih duplicated ya di mana? Apa namanya tadi itu? Di table view-nya. Paham? Jadi goal-nya adalah ketika teman-teman membuat table view, tidak boleh ada query yang duplicated. Cek di query-nya sini. Seperti itu. Nah, silakan saya mau cek ada yang gagal atau ada pertanyaan nggak terkait dengan permintaan tidak ada query duplicated di sini. Silakan ada yang mau tanya? Dendi, Wiki, Novi, Nisa, Ramdhani, Fajri, Haki. Jadi kemarin saya lihat ada beberapa kode ya. Ini kalau di Project Kominfo itu ada kodenya Fajri. Itu yang duplicated. Terus dicontek sama Sari kemarin. Fajri atau Haki ya, saya lupa. Tapi jadinya itu. Jadi sekarang dicek kodenya masing-masing. Gimana Haki? Iya, kemarin saya sempat udah ini sih apa namanya, tahu salahnya di mana. Itu udah saya ikut loading, tapi untuk nampilin data relasi di table view-nya, saya pakai query lagi. Harusnya itu pakai, nanti saya ubah ke metode collection aja. Tapi kebayang nggak caranya ya? Iya Pak, saya sudah tahu. Aman kok. Jadi caranya ya rekan-rekan, jadi coba di DD ya. Jadi gini, mindsetnya adalah gini ya. Coba sebelum ini, mindsetnya adalah ini kan selalu pastikan kontennya ya, yang akan ditampilkan di view itu sudah lengkap. Seperti ini. Jadi ini sudah lengkap semua. Jadi nanti kalau misalkan butuhnya itu butuh relasi ya, nah itu sudah ada, pastikan sebelum dilempar ke tabel view. Nah, misalkan bahkan butuh tambahan data gitu ya. Jadi misalkan ini saya for each content as content. Kemudian saya tuh butuh data, misalkan kontennya itu auto. Tadi kan saya kan belum punya data auto kan. Saya set misalkan Wisnu Manu Praba gitu. Nah, di sini di set di sini. Jadi disiapkan datanya dulu di controller. Jadi nanti di view-nya, di tabel view-nya itu nanti as simple as text atau pakai yang row ya. Jadi yang paling bermasalah itu biasanya pakai row mix ini sih. Nah, gini. Jadi auto sudah ada gitu. Jadi semua pengolahan data itu disiapkan dulu di controllernya atau di service-nya. Nanti di tabel view tidak ada lagi query gitu.
Ada pertanyaan lagi, rekan-rekan? Jadi bisa kayak gini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kolom yang kurang, itu diolah di controllernya, di set datanya. Ini terserah nih mau nambahin apa aja nih. Misalkan salary gitu misalkan. Nah itu pokoknya semua itu di formatnya di controllernya. Salary-nya itu ini misalkan mentahan ya berarti ya. Gitu. Nanti di view-nya yang menampilkan salary-nya. Gitu. Bisa dipahamin. Jadi goal-nya dilihat query-nya ya. Nah, ini kemarin ada beberapa. Ada pertanyaan yang lain? Fajri, ada bingung? Bisa nggak? Coba dicek tabel view-nya. Apakah duplicated query yang pernah dibuat? Fajri, gimana? Ada pertanyaan nggak? Enggak Pak, kemarin juga pernah, tapi udah diperbaikin di seleksi Oh. kominfo. Ya, kebayang ya caranya ya. Oke, yang lain bisa? Oke ya, jadi mungkin itu. Mbak Sari ada pertanyaan? Oh, tapi lagi kuliah, susah. Temennya yang lain? Pak, berarti di controller itu yang tadi yang namanya konten sih kalau nggak salah. Kenapa? Berarti si contents itu bisa buat kolom dari tabel manapun di database ya, selama kita inisialisasiin dulu di controller, kita isi gitu. Betul. Iya. Dari segala database disiapin dulu. Berarti bisa kalau misalnya saya mau ngisi konten itu berarti yang outer itu adalah nama kolomnya, terus kalau misalnya saya mau ngambil isinya dari service berarti setelah sama dengan itu saya panggil metode yang ada di service ya Pak? Betul, betul. Jadi misalkan di sini ya, ini butuh service, betul. Jadi misalkan di sini saya membuat sebuah file baru, misalkan saya buat sampel service ya. Di sini misalkan saya function calculate bonus gitu misalkan. Kemudian bonusnya misalkan 500.000 gitu misalkan. Kemudian di sini buat service lah. Jadi service-nya misalkan ini adalah sampel service sama dengan new sampel salah. Kemudian saya buat di sini konten bonus sama dengan sampel service calculate bonus. Kemudian nanti di sini ditampilkan number make bonus. Yes, seperti itu Mbak. Jadi di controllernya buat service, kemudian di gini. Nah ini jadi bersih. Kita tidak punya duplicated. Ya saat ini fokusnya ke duplicated query ya. Seperti itu. Oke Pak, paham. Pak, kalau untuk yang button itu yang kalau nggak salah RESTful button itu gimana ya Pak menginisialisasikan metodenya itu di mana untuk si RESTful button? RESTful button. RESTful button. Itu di mana? Di sini ada. Di seleksi table view. Kalau di sini iya RESTful button. Nah, jadi di situ kan dibilang kalau RESTful button itu bisa untuk CRUD. Nah, itu inisialisasinya tuh gimana? Apakah karena kalau misalnya langsung dibuat gitu, dia bilang belum ada apanya ya kemarin. Makanya jadinya saya buat manual pakai tag HTML untuk buttonnya, untuk redirect halamannya. Oke.
Baik, jadi di sini ini ada aksinya ya. Maka di tabel view-nya ini akan ada RESTful button, make, kemudian ini misalkan konten gitu ya. Mana tadi? Saya ini has permission-nya apa ya? Ada yang tahu nggak, Ki? Ini nambahin apa, Ki? Kalau yang RESTful button, Ki? Tapi Mbak, ini ada dua cara ya untuk bikin button ya. Pertama tadi ya pakai RESTful, nanti dibaca ini apa sih? Ini butuh apa sih? Kok ada has permission? Kok nggak ada ya? Nanti saya tanyakan. Bentar, saya tanyakan dulu ini ya. Tapi ada cara kedua, Mbak. Jadi Mbak bisa menggunakan di sini ya. Jadi ini allow, make, function, kemudian ini misalkan ini namanya adalah actions. Ya. Jadi ini ada actions. Kemudian di sini kita pengen kita buat sebuah kita bisa pakai HTML di sini. Jadi misalkan ini kita buat button sama dengan, misalkan ini saya pakai ahref biasa aja ya. Pakai ahref sama dengan nah, ini bisa muncul sebuah ini ya. Ini kalau misalkan mau ini ya tinggal ditambahin kelasnya segala macam. Iya, Seperti itu. saya Bisa. yang udah saya buat tuh yang kayak gitu. Tapi yang dari yang referensi saya yang di seleksi tabel itu kan pakai RESTful button. Nah itu jadi nggak masalah ya Pak kalau saya nggak ngikutin pakai RESTful button. Nggak apa-apa. Nah cuman tadi nih ya, ini untuk yang ini saya pengen ngasih satu arahan lagi ya. Jadi ini biasanya kayak gini ya, ahref, kemudian nanti ini ada contents, habis itu misalkan ini ditambahin dengan item ID gitu ya. Kayak gini ya biasanya ya. Gimana sih? Konten, salah. Ini harusnya petik, kemudian titik, kayak gini nggak sih? Bentar. Ini apa salahnya nih? Nah, ginilah biasanya konten titik. Bentar, ini petiknya udah 2. Ini benar belum nih ya? Salah. Apa ya salahnya ini? Oh, ini dia. Sorry. Nah, ini kayak gini nih biasanya. Dan ini jadinya ribet. Jadinya berantakan karena banyak dot di sini gitu. Nah, ini gimana cara ngerapihinnya ya supaya nanti nggak jadi lebih rapih gitu. Jadi kemarin ini Haki ya, kemarin ada juga yang kode yang kayak gini, ada dot-nya. Nah, ini gunakan fungsi sprintf ya. Jadi ini ada fungsi sprintf. Ini akan membantu untuk merapikan kode. Nah, seperti ini. Jadi, daripada membuatnya itu seperti ini, buatlah kode dengan seperti ini. Sprintf. A href sama dengan
Nah, ini misalkan ini nanti ini ada konten slash, oh ini butuh ID-nya. Nah, ID-nya itu, nah ini bisa pakai min $U atau $S. Misalkan pakai dolar apa? Kok dolar persen S. Kemudian di sini nanti di passing item ID gitu. Sama hasilnya, tapi nanti kodenya lebih rapi gitu sih. Nah, jadi nanti misalkan di sini editnya ini disesuaikan dengan title-nya gitu misalkan. Maka ini diganti jadi %S. Kemudian kita, oh ini yang kedua itu title-nya. Nah, ini akan lebih rapi ya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan kayak gini kodenya, supaya mudah dibaca, jangan pakai dot kayak gini. Ini susah bacanya. Tapi gunakan manfaatkan fungsi sprintf kalau misalkan mau buat kayak gini. Nanti enak. Ini ada beda, ada pembagian ya antara tag HTML-nya, template-nya dengan parameternya. Jadi nggak repot dot ya kayak tadi tuh saya tadi bingung kan. Ini dotnya mana yang belum, mana yang kurang segala macam gitu sih. Jadi bisa kayak gini, Mbak. Jadi ini ininya banyak, apa namanya, buttonnya ada banyak. Ya udah, tambahkan aja di sini. Misalkan ini tambahin dengan seperti ini. Kemudian di sini kalau ini tadi view, misalkan di sini misalkan sekarang delete, edit gitu. Nah, ini edit misalkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini bisa, kalau yang RESTful tadi, bentar, jawabannya adalah user has permission. Oke, jadi ini nanti ada tambahan lagi, tapi bisa juga menggunakan seperti ini caranya, pakai O. Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak, ini kan pertemuannya di record. Kira-kira saya boleh minta hasil recordnya nggak? Boleh banget. Nanti Mbak Nurul dikasihkan, nanti ini di record ya? Iya, saya lupa nih. Bisa. Nanti saya kasihkan recordnya. Soalnya saya belum bisa langsung eksekusi karena masih harus kuliah dulu. Oke. Itu gimana, Ki? Konten data, href, konten. Oh, enggak, itu templating string aja, Pak. Itu perlu sprintf atau nggak usah berarti? Berarti tadi itu nggak usah. Coba button href sama dengan ini ya, edit, delete misalkan, delete. Ini berarti apa? Konten, delete gitu ya. Kemudian gini ya. Iya, Pak. Oke. Coba. Oke, nice. Bisa juga kayak gini ya caranya. Ini bisa, tapi jangan pakai dot. Itu nanti bikin pusing yang baca. Bentar, aku tadi satu lagi yang mau sampaikan ya. Jadi ya, goal-nya tidak boleh ada duplicated query ya. Terus yang kedua, usahakan yang baca itu mudah. Apa lagi ya? Tadi ini ada beberapa cara ya untuk menuliskan ini. Terus itu aja. Ada lagi nggak yang mau tanya? Punya case di proyeknya masing-masing yang kira-kira kesulitan dan perlu didiskusikan. Mumpung kita bisa kumpul nih untuk suitable, karena suitable problemnya ya itu duplicated query itu problem gede banget, itu bakal ngelemot banget soalnya kalau pakai duplicated query itu. Gitu. Yang paling sering tadi itu di tabel view-nya ada query. Teman-teman jangan pakai query, kemudian gunakan ego loading kalau misalkan itu ada relasinya.
Seperti itu. Oh, ini nih aku mau bilang kebanyakan kode itu nyontek ya, karena nyontek jadinya sama semua. Ini tuh item ya, jadi biasanya itu pakai item semua yang saya lihat. Ini tuh bisa loh ya, dan mungkin saya menyarankan ini untuk disesuaikan gitu. Jadi ini kan contohnya di kode ini adalah kita mau menampilkan konten kan. Kan kemarin kita sudah belajar ya bahwa gunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris lah. Masa sih anak IT harus bisa bahasa Inggris gitu. Jadi misalkan pluralnya itu contents gitu. Singlenya adalah konten gitu. Nah ini supaya nggak membingungkan. Jadi ini kan agak-agak kurang out of context ya. Ketika ini contents, tapi di tabel view-nya ini item gitu. Nah atau misalkan kayak gini nih. Ketika looping itu juga kayak gitu sih. For each ini tuh item gitu misalkan. Atau bahkan XX gitu misalkan. Ini kan kita kan agak repot ya, contents XX gitu. Nah ini saran saya, gunakanlah list ketika ini collection itu bentuk menggunakan nama variabel plural. Ketika di looping atau mau satu-satu, gunakanlah bentuk singlenya. Jadi ini contents, maka singlenya adalah apa? Konten aja. Nah, di sini juga, ini kan kita mau view ini kan tentang konten nih. Supaya kita itu tidak out of context, ya ini gunakan aja, ini bisa kok menggunakan konten gitu. Nah, ini akan memudahkan ya. Oh, ini tuh ceritanya tentang menampilkan konten. Nah, ini kan jadi kan lebih jelas kan. Contohnya yang jelas. Ini kan jadi kan kebaca gitu. Konten, kategori, title gitu. Coba bandingkan dengan misalkan ini apapun gitu ya. FD kategori title. Otak kita akan mencerna lebih lama gitu. Ini kategori yang mana sih gitu ya? Oh, aku bingung gitu. Nah, ini biar nggak bingung, ini gunakanlah nama variabel yang sesuai gitu. Nah, ini konten. Oh, konten kategori. Ini gampang jadi bacanya. Konten berarti kelasnya modelnya konten. Konten punya nama, punya relasi kategori gitu. Jadi saya gampang bacanya konten kategori title kayak gitu. Oh ya, sorry. Terus ini biasanya kalau yang relasi ini tambahkan opsional ya. Seperti ini. Biasanya kayak gini biasanya kode yang lama itu if konten kategori tidak sama dengan null, return konten kategori title. Else jika dia null, return kosong atau returnnya kosong. Kayak gini. Nah, dibandingkan dengan membuat kode berapa line ini? 5 line. Anda bisa mempersingkat menggunakan fungsi ini ya. Untuk mengecek dia itu null atau tidak. Jadi menggunakan optional konten kategori title. Seperti itu. Kalau misalnya yang itu lagi null, berarti dia yang di parsing apa? Mana ini ya? Iya, kalau ini kan kalau misalnya yang code yang atas itu kan kalau misalnya dia null dia nge-return string sesuatu. Ya, kalau misalnya yang di sini kalau mau dibuat gitu gimana? Oke, coba ya. Jadi coba aja sih. Berarti ini kan kategorinya cuma ada 2 ya, 1 sama 2 doang. Saya misalkan buat data, ini konten kategorinya null, kategori null. Oke, ini sudah ada. Ya, cuman tadi itu ya kelebihannya ya. Jadi kalau misalkan ini ya kategori null, ini kosong ya. Tapi kalau misalkan menggunakan ini kosong sih, seperti ini.
Jadi kalau opsional ini saya nggak tahu nih. Opsional ini bisa diganti nggak sih? Ini kayaknya bisa deh. Oh salah, ini callback ya. Callback. Jadi ini kosong kalau misalkan ya apa sih? Opsional username, opsional. Ya, cuman dia selalu kosong. Tapi ini cukup sih sebenarnya. Jadi opsional ini kosong. Nah, seperti ini. Ini cukup membantu sih opsional. Nanti ini juga akan mengurangi cognitive complexity. Nanti apalagi kalau misalkan kodenya itu terlalu kompleks, ini udah nambah 2 ini dasarnya. Ini udah nambah 2 cognitive complexity. Ini mending kayak gini aja. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau buat kondisi ketika 0 dia menampilkan yang lain itu Nggak bisa sih. bagaimana? Nggak bisa. Tapi kalau saya perlu melakukan itu, kalau saya pakai yang if else tadi nggak apa-apa. Ya, benar. Pakainya pakai if else. Oke, Pak. Gitu. Oke, nice. Ada pertanyaan? Wiki, ada pertanyaan, Wik? Yang lebih advance nih biasanya. Aman sih, Pak. Kamu nggak punya case yang menarik, misalkan pengalamanmu yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lain? Kalau untuk di tabel view, selama ini aman-aman aja sih. Belum ada case juga. Oke. Tapi kamu di punyamu yang pernah kamu buat, kamu cek ya? Ada yang duplicated query nggak? Paling di KWS sih yang perlu dicek lagi karena banyak tabel view. Oke. Wait. Yang lain ada lagi pertanyaan? Fajri, ada pertanyaan, Fajri? Kalau ada saya yang menarik? ada yang menarik sih kemarin Pak, tapi udah kejawab. Apa? Ini Pak, nambahin ini, ngepassing variabel baru ke tabel view. Kan di sana kan cuma bisa satu variabel tuh Pak. Jadi nambahin variabel yang lain, mau ngepassing data yang lain ke dalam tabel view juga. Itu kemarin yang menarik. Oke. Ya. Oke. Berarti kalau sudah nggak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan ya. Tadi again ya, saya ngingetin, kalau misalnya ada kesulitan, tanya ya. Tadi tuh, pokoknya targetnya sementara ini, teman-teman dari 2 hari ini tahu 2 hal ya. Dan ini saya tagih gitu. Pertama, gunakan sebisa mungkin eloquent dengan target readability-nya ya. Jadi relationship-nya itu kebaca dengan jelas. Yang kedua, sampai hari ini maka targetnya adalah ketika rekan-rekan menggunakan tabel view, pastikan dicek ya query-nya tidak ada duplicated query. Kenapa? Karena itu mahal banget. Jadi tolong jangan beli yang mahal. Jangan membebani server gitu sih. Jadi kalau misalkan duplicated nanti itu akan membebani server, demikian sih. Gitu. Oke, gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita akan dikit-dikit kita akan sharing ya untuk belajar bareng sih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.